Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga. Kita memulaikan ibadah kita dengan bersama-sama mengangkat pujian Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada di hari yang baru ini. Kami menikmati indahnya persekutuan bersama-Mu, dan kami mau belajar firman-Mu. Karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong dan menuntun kami memahami kehendak Tuhan lewat perkataan firman. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca bagian bacaan Alkitab dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di hari ini adalah jauhkanlah dirimu dari percabulan. Percabulan berasal dari kata cabul yang artinya keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan, kesusilaan. Percabulan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkara atau perihal cabul. Nah, bacaan kita di hari ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Korintus. Ia menasihati umat untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Umat tidak boleh hidup sembarangan, hidup cemar, hidup seenaknya, sesuai dengan kehendak diri sendiri. Tapi umat wajib wujudkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak bercela, yang selalu dituntun oleh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat dalam ungkapan firman Tuhan kita saat ini, Rasul Paulus mengajak umat Tuhan untuk jauhi percabulan. Umat diajak untuk hindari, jangan mendekat dengan percabulan. Sebab percabulan adalah perilaku hidup cemar, perilaku hidup yang menuntun umat jatuh dalam dosa. Karena jelas ini bertentangan dengan kehendak Tuhan dan ini bukan berasal dari tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tapi ini merupakan perbuatan daging sebagaimana diungkapkan dalam Galatia 6 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu.
Nah, percabulan itu berdosa atas dirinya sendiri karena membiarkan hidupnya dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingan. Sehingga apapun alasannya, percabulan itu adalah dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Olehnya, agar kita tidak jatuh dalam dosa percabulan, maka kita harus jaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus menunjukkan jati diri sebagai anak Allah yang telah ditebus, yang selalu rindu gemar akan kebenaran firman-Nya. Sebab firman sangat bermanfaat dalam hidup umat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, bahkan untuk memperbaiki kelakuan. Firman selalu menuntun hidup umat melangkah dalam kehendak Tuhan. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mampu menguasai, mengendalikan diri dalam tuntunan kuasa Tuhan. Walau kita manusia lemah, terbatas, tapi dalam tuntunan kuasa-Nya kita tidak akan terbatas. Kita pasti akan dimampukan untuk menguasai diri dan tidak akan pernah membiarkan hawa nafsu duniawi, nafsu kedagingan yang akan menguasai setiap pikiran dan perbuatan kita. Tapi senantiasa pikiran dan perbuatan kita akan selalu dipimpin, dituntun oleh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga yang dihasilkan adalah buah roh. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh belajar firman. Kami percaya firman menuntun kami untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Kami mau menjaganya dengan gemar akan kebenaran firman, sehingga firman menuntun kami melangkah dalam kehendak Tuhan. Kami terus bermohon agar anugerah kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga kami semakin menghasilkan buah-buah roh dalam perjalanan hidup ini. Kami mau mempersembahkan segala kerja pelayanan, harapan dan kerinduan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang senantiasa menuntun dan membimbing kami, sehingga ada dalam keberhasilan dan kesuksesan, semua demi kepujian hormat nama Tuhan. Perjalanan hidup pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan, bahkan bangsa negara kami persembahkan dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai dan menuntun kita sekalian. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.